Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari eh, apa ya, nyaris baku hantam antara saudara kita Bung Rapal Bak Mukmin dengan Henry Yosodo di Ningrat. Jadi Henry Yoso ini guys adalah politisi PDIP ya, mantan anggota DPR kalau nggak salah. Nah, ini gini, saya sebagai sebagai ya orang yang menonton itu saya sangat kecewa dengan Henry Yoso ini ya, karena bayangkan dia nggak punya akhlak ya. Anda bayangkan coba ya, ketika dia dikasih kesempatan oleh Bung Kari Ilyas untuk menyampaikan pendapatnya, Bung Novel Makmumin diam ya, diam dan tidak menyangga sama sekali dalam posisi duduknya itu ngadap ke depan ya, ya tidak ada sama sekali aksi-aksi yang memancing emosi atau menyinggung dari Hendy Yosodiningrat. Nah, tapi ketika giliran Bung Novel Bak Mumin ngomong, itu Anda lihat posisi duduk Henry Yosodiningrat ini lah, posisi menantang guys ya, posisi menantang menghadap ke Bung Novel dan kata-katanya sangat kasar ya. Ini adalah contoh buruk bagi publik bahwa orang-orang ini dikasih panggung untuk bicara gitu ya. Kalau mau sebagai narasumber atau ya di publik begini harus tunjukkan akhlak gitu, bukan seperti ini caranya dengan gaya menantang, nunjuk-nunjuk gitu kan, ngomong kasar, bilang kau dan segala macamnya gitu, memotong pembicaraan Bung Novel Bak Mumin ya, mengatakan yang disampaikan oleh Bung Novel Bak Mumin adalah kebohongan, padahal itu adalah fakta. Jadi ya, fakta tuh guys ya, kalau kita ngomong fakta itu ada di luar persidangan, ada di persidangan gitu. Nah, fakta di persidangan itu bukanlah suatu fakta yang mutlak yang harus disepakati oleh semua orang ya. Mungkin hakimnya sepakat, oke, silakan. Tapi publik belum tentu sepakat, ya kan? Jadi nggak bisa memaksakan hasil persidangan itu disepakati semua orang, nggak bisa gitu. Ya, orang-orang yang merasakan ada kejanggalan itu nggak bisa dipaksa untuk mengikuti hasil persidangan, nggak bisa. Meskipun persidangan punya kuasa untuk menjalankan putusannya, tapi saya dan kebanyakan orang yang seperti sampaikan Bung Novel memang banyak yang tidak percaya dengan persidangan itu guys ya, karena banyak sekali kejanggalan gitu ya kan ya. Jadi jadi seakan-akan para saksi dari korban itu tidak ada artinya gitu, tidak didengarkan gitu guys. Padahal Bung Novel, Fadlizon dan keluarga itu melihat jenazah itu ya kan, mereka melihat, mereka punya mata untuk melihat dan mereka punya opini sendiri gitu kondisi jenazah gitu ya kan. Nah, apapun itu kita tahu ya, peluang-peluang penyuapan, penyogokan tuh ada guys, di persidangan tuh ada ya kan. Nah, makanya kita nggak bisa, karena ini adalah persidangan dunia, bukan persidangan akhirat. Beda kalau persidangan akhirat kita nggak bisa kita pungkiri itu pasti benar karena langsung Allah yang menyidangkan. Ini persidangan malah manusia ya, tidak sempurna. Jadi ada peluang, tidak tutup peluang adanya manipulasi guys, rekayasa. Jadi tidak bisa publik itu dipaksakan untuk sepakat atau menerima si persidangan ya. Dan apa yang sampaikan Bung Novel itu adalah fakta yang memang fakta gitu, bahwa memang publik banyak yang tidak setuju dengan hasil persidangan, publik merasa banyak kejanggalan, lebih banyak yang merasa janggal daripada yang menerima gitu guys ya kan. Jadi itu fakta, dan fakta lain yaitu memang Bung Novel, Fadlizon dan yang lain itu dan keluarga korban, dari pihak korban itu memang melihat, itu fakta yang bisa dibantah gitu guys ya. Jadi harus objektif gitu, nggak bisa hanya memakai fakta persidangan lalu membuang semua fakta lainnya, nggak bisa. Fakta persidangan adalah fakta versi persidangan,
fakta di opini publik, fakta yang di lapangan yang dilihat oleh para saksi korban juga adalah fakta, ya kan? Cuman di ranah publik, di ranah logika publik gitu. Nah, lalu masalah membela diri ya, makanya saya kenapa dahulu kepolisian tuh dipisahkan dari TNI, ya kan? Itu karena masyarakat takut dulu, karena militer takut sekali, ya, karena banyak aksi-aksi kekerasan militer di masa lampau gitu kan. Itu ditakutkan karena militer pegang senjata, rakyat sipil nggak bersenjata. Nah, bahkan misalnya pelaku kejahatan pun belum tentu mereka pakai senjata. Misalnya pelaku pencurian itu pakai senjata gitu. Tapi kalau aparat pasti dilengkapi senjata. Nah, makanya agar warga sipil dilindungi, maka dipisahkan antara polisi dengan TNI, dipisahkan. Jadi sehingga warga sipil lebih aman gitu, karena tidak berhadapan sama militer. Nah, jadi gunanya apa? Untuk mengurangi tindak kekerasan kepada warga sipil gitu, guys. Makanya militer dipisahkan dari polisi gitu, kepolisian. Makanya dari polisi adalah lebih ramah publik, namanya kan kita kan mengayomi melindungi, ya. Mengayomi melindungi. Yang dilindungi siapa? Termasuk pelaku kejahatan. Jadi bukan hanya melindungi warga sipil yang baik-baik, pelaku kejahatan terus dilindungi. Makanya orang pelaku kejahatan itu nggak boleh dilakukan dengan semena-mena, nggak boleh, guys. Makanya pelaku kejahatan sekalipun tuh pakai pengacara kan, untuk mencegah adanya aksi-aksi yang tidak pada tempatnya dilakukan oleh aparat. Makanya perlu ada pengacara gitu. Nah, ini fungsi itu harus dipahami dulu ya. Nah, makanya sebagai penegak hukum itu harus menghindari risiko kematian seminimal mungkin gitu. Makanya saya lebih suka kalau pelatihan kepada aparat penegak hukum ya, seperti kepolisian, itu harus ditekankan pada pelumpuhan, bukan pembunuhan. Jadi misalnya bagaimana caranya supaya penjahat itu lumpuh gitu. Bukan mematikan penjahat, tapi melumpuhkan gitu, agar bisa ditangkap, agar bisa dihadirkan di persidangan. Jadi bisa ibaratnya korban masih bisa ngomong gitu, pelaku kejahatan masih bisa ngomong gitu, guys, kalau memang dianggap itu pelaku kejahatan. Jadi makanya ada istilah tembak kaki, bagian-bagian yang tidak membahayakan nyawa gitu, ya kan? Nah, kalau kemarin itu kan memang kematian laki-laki luar biasa, ada 6 orang atau 8 orang gitu yang meninggal itu kan luar biasa sekali gitu. Kalau korbannya 1-2 ada yang luka, itu masih mending, tapi bisa semuanya meninggal gitu, guys. Anda bayangkan, semuanya, ya kan? Jadi ada satu kejanggalan gitu. Walaupun katanya fakta persidangan adalah tangannya itu hampir mau patah gitu kan itu tangan patah sekalipun itu tidak mengancam nyawa, guys. Tidak ada orang yang mati karena tangannya patah, nggak ada, guys, ya kan? Nggak ada. Berapa kita nengok orang patah tulang itu nggak mati, guys, masih bisa sambung di gips. Tapi jadi seharusnya bukan kecuali kalau memang mengancam, betul-betul mengancam. Jadi misalnya pistol ditodongkan, itu jadi betul-betul membela diri itu nggak bisa dengan menyebabkan kematian, nggak bisa gitu, guys. Nggak kuat alasannya seperti itu, tangan mau patah lah segala macam gitu. Kecuali memang korban ini udah megang senjata gitu. Megang senjata, dipastikan senjata itu memang berisi gitu. Intinya adalah memang dan niat membunuh ada gitu. Jadi ibaratnya kalau cuman mau coba merebut senjata misalnya, ya kan? Dan kepolisian itu kasusnya kan terlatih, guys. Terlatih untuk hal seperti ini gitu. Jadi makanya saya sarankan ya, hendaknya kepolisian kita itu harus lebih banyak latihan melumpuhkan, bukan latihan membunuh gitu, guys. Latihan melumpuhkan. Jadi bisa mungkin penjatuh semuanya tuh, jadi nggak ada lagi, kita nggak pengen lagi ada korban jiwa gitu. Ya, alang-alang membela diri segala macam lah gitu kan. Jadi saya lebih senang dengan pelaku kejahatan yang dilumpuhkan dibanding yang mati di tangan aparat, guys. Jadi
Jadi sebegitu murahkah nyawa orang gitu. Ya, dan lagian di situ semuanya dari pihak korban itu, ya jadi yang ada, jadi itu kan yang kilometer 50 itu kan pelaku itu yang melakukan pembunuhan dengan alasan bela diri kan, jadi semua dari mereka gitu. Nah ini yang rentan dengan rekayasa di sini guys, karena nggak ada pihak dari korban gitu. Jadi pihak dari korban itu dianggap tidak tahu karena tidak di lokasi dan segala macam gitu. Padahal meskipun tidak di lokasi, tapi keterangannya dan apanya harus dipakai juga fakta-faktanya. Jangan hanya fakta dari yang ada di tempat gitu. Karena ini tidak adil. Anda bayangkan ya, antara dari pihak yang membunuh karena bela diri dengan pihak yang dibunuh karena dianggap menyerang, itu kan tidak fair. Karena yang satu masih hidup, satu lagi udah meninggal, sehingga nggak adil guys gitu. Misalnya saya anggap saya melakukan suatu, misalnya saya anggaplah mengalami suatu kejadian di luar sana gitu, tiba-tiba ada orang mati di tangan saya, lalu saya ngaku saya bela diri, dia mau bunuh saya, ya kan, lalu datanglah mengecek semua ke lokasi, tapi yang berlaku persidangan hanya pendapat saya. Kenapa? Karena saya kuat dari situ. Itu kan bisa dipakai, guys. Nggak bisa dipakai sepenuhnya. Kenapa? Karena saya ada pelaku gitu. Ya kan nyawa orang melayang gitu. Jadi nggak equal gitu. Harus ada pembanding gitu, guys. Itu poinnya. Kalau gitu enak bener lah ya. Ibaratnya di mana keadilan gitu. Ya, misalnya saya melakukan pembunuhan karena membela diri, lalu pendapat saya didengar gitu kan. Padahal padahal orang yang nggak di lokasi pun bisa, seharusnya mereka bisa juga punya analisa gitu, bahkan mereka punya mata untuk melihat, makanya hendaknya apa ya, harusnya kemarin itu kan itu memang udah ada kan pihak korban yang dilihatkan jenazahnya gitu, tapi harusnya juga dilihatkan, dibuka ke publik harusnya itu kondisi jenazah gitu kan. Kayak Anda tahu nggak, kayak di waktu zaman PKI tahun 65 itu kan dilihatkan ke publik jenazah Pak Jenderal kita itu, sehingga publik tahu bagaimana kondisi jenazahnya gitu kan, meskipun itu jenazah sudah nggak layak. Jadi intinya adalah sendaknya sebelum jadi gini guys ya, ketika sudah ada korban seperti itu harusnya dipanggil langsung keluarga korban, dipanggil keluarga korban, di ibaratnya konversi pers dan segala macam, sehingga publik tahu, korban tahu, pihak korban bagaimana kondisi jenazah gitu. Jadi mereka tuh bisa juga menganalisis itu, jangan malah dimandikan dulu lah lalu dibawa ke ini. Intinya adalah tidak dibuka dulu kondisi korban guys, sehingga intinya adalah ini adalah suatu bentuk ketidakadilan, hanya melihat dari perspektif dari pelaku pembunuhan terhadap yang di kilometer 50, tapi dari sisi korban itu sangat diminimalisasi keterangan dan ininya, dan tidak dianggap lah. Makanya betul tadi si Henry Yoso ini mengatakan fakta persidangan yang kita lihat, jadi dia menutupi semua fakta yang ada di luar sana hanya berdasarkan fakta persidangan. Padahal ini adalah persidangan dunia, bukan persidangan akhirat. Intinya adalah ketika dia menunjuk FPI radikal, Bung Novel radikal, kita lihat faktanya siapa yang radikal, yaitu dia sendiri. Ya. Bagi saya orang yang sedang diwawancara, ya. Jadi akhlak itu ditunjukkan oleh Bung Novel Bak Mumin. Henry Yoso ini nggak punya akhlak guys. Jadi ketika Bung Novel Bak Mumin mengatakan Anda punya agama nggak, Anda beragama nggak, itu keluar setelah dia mempertanyakan, dan saya juga mempertanyakan, ini Bung Henry Yoso ini beragama apa gitu, beragama nggak, itu punya agama nggak, kok nggak ada sopan santunnya, nggak ada akhlaknya, orang lagi ngomong dipotong dan dengan gaya yang nantang gitu kan, menunjuk menghadap pula ke orang itu. Ini kan kita patut pertanyakan, Anda beragama apa tidak gitu, punya akhlak apa tidak, kok seperti ini caranya gitu, nggak memberi orang lain kesempatan ngomong gitu kan, menyampaikan pendapatnya gitu, mau hanya pendapat Anda aja mau didengar gitu. Ini adalah sisi orang yang egois guys, dan ini radikal. Jadi kita tahu, jadi orang-orang radikal itu suka nunjuk orang lain radikal, tapi faktanya adalah mereka lah yang radikal. Jadi kan sekarang kita tahu
ya. Siapa yang radikal antara Novel Bakmumin, FPI dengan Hendy Yosodiningrat, ya. Kita publik bisa melihat dengan terang benderang dengan jelas siapa yang radikal sebenarnya. Dan dia menunjuk jadi Anda lalu dia menyalahkan pakaian Bung Novel Bakmumin. Saya juga bisa tadi ya. Kalau bisa kenapa Anda pakai gitu? Jadi malah menyalahkan pakaiannya. Bung Novel sudah benar. Pakaiannya udah menunjukkan kecintaannya pada Islam dengan pakaian seperti itu, ya. Saya aja belum mampu, guys, berpakaian seperti itu. Karena berpakaian seperti ini ya, itu kita membawa cita Islam. Saya belum mampu seperti Bung Novel. Alhamdulillah beliau mampu gitu kan. Dan terbukti akhlak beliau bagus di acara ini. Beliau tidak terpancing. Terhadap Hendy Yosodiningrat ini. Meskipun sudah dipancing, ditantang sebegitu rupa dengan kasar, dengan tidak berakhlaknya. Jadi Bung Novel Bakmumin tidak terpancing, gitu kan? Udah benar. Jadi secara pakaian udah benar Bung Novel Bakmumin, ya kan? Secara akhlak juga udah benar, tapi Bung Yosodiningrat, Hendy Yosodiningrat nih sudahlah pakaiannya nggak seperti itu, ya kan? Kelakuannya, akhlak juga seperti itu. Jadi ini salah total, guys. Dari segi pakaian dan akhlak salah total. Malah nunjuk orang lain yang pakaiannya sudah benar dan akhlaknya sudah benar gitu. Jadi itulah, guys. Jadi kita akan lihat orang cici, orang radikal seperti itu. Nunjuk orang lain radikal, pada faktanya dialah yang radikal. Oke? Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.